I walk around. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita bertemu lagi di perkuliahan Tata Kelola dan Audit Teknologi Informasi. Materi hari ini terkait masalah struktur, proses, dan mekanisme tata kelola teknologi informasi ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, minggu kemarin ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait apa metode ya, metode yang digunakan nantinya ya, metode yang digunakan dalam membuat suatu tata kelola teknologi informasi. Nah, kalau di sini ini terkait masalah framework ya. Jadi framework tata kelola teknologi informasi itu ada 3 ranah yang akan kita pelajari. Di antaranya yang pertama dari sisi proses planning ya, perencanaan. Jadi ini sebenarnya suatu siklus hidup. Artinya dalam suatu kegiatan perusahaan pasti dimulai dari rencana sampai dari ke akhir tujuan, kembali lagi ke rencana ya, dan seterusnya. Kenapa? Karena dengan melakukan suatu kegiatan yang ada dalam perusahaan tersebut, pasti dalam prosesnya gitu kan, atau output yang dihasilkan kadangkala ada yang tidak sesuai yang diharapkan seperti itu, atau ada kendala, ada trouble gitu kan, seperti itu ya. Terus apalagi mungkin ada kerugian. Nah, kerugian atau kendala itu kan nantinya ada proses evaluasi gitu kan. Setelah ada proses evaluasi, kemudian merencanakan kembali gitu kan, merencanakan kembali apa yang harus dilakukan nih untuk mengantisipasi ya, untuk mengantisipasi kondisi yang sebelumnya terjadi seperti itu. Nah, jadi di sini ada 3 tahapan yang dilaksanakan, dan ini dilaksanakan ketiga kegiatan ini dilaksanakan secara periodik ya, seperti itu. Jadi ada proses planning, perencanaan gitu kan. Ya, perencanaannya terkait masalah arsitektur enterprise-nya. Jadi di sini bagaimana mungkin terkait pengadaan layanan teknologi informasinya gitu kan, merencanakan bagaimana nantinya melakukan proses atau melakukan kegiatan rutinitasnya, strateginya seperti apa gitu kan, dan seterusnya. Terus yang kedua ada namanya building ya, proses membangun. Di sini lebih acuannya lebih ke arah rasionalisasi portofolio. Biasanya ini ke arah realisasi nantinya gitu kan. Jadi yang sudah direncanakan gitu kan, yang sudah direncanakan, setelah direncanakan nanti proses apa yang diharapkannya seperti apa, nanti dibuat dalam suatu blueprint atau portofolio tertentu. Jadi orang ketika melakukan kegiatan sudah jelas apa sih tupoksinya gitu kan. Terus apa layanan teknologi yang harus digunakannya apa gitu kan, target usahanya seperti apa atau target pasarnya seperti apa. Terus mungkin kalau misalkan melibatkan pihak ketiga gitu kan, partnershipnya siapa dan seterusnya, itu udah jelas ya. Jadi udah jelas digambarkan dalam suatu portofolio. Nah, selanjutnya ada proses pengelolaan. Di sini biasanya tadi kan sudah diketahui gitu kan, layanan teknologinya apa gitu kan, terus tupoksinya apa gitu kan. Nah, baru ada proses di sini
pengelolaan gitu kan. Nah, ini pengelolaan ini kan berhubungan dengan yang materi sebelumnya ya. Itu kan bagaimana melakukan proses penyelarasan antara layanan teknologi dengan proses bisnis. Nah, di sini tahapan yang minggu kemarin dilaksanakan seperti itu. Salah satunya dengan menggunakan SOA dan seterusnya. Itu metodenya gitu kan. Nah, ini mungkin beberapa fokus yang dihadapi ya. Tadi dari sisi planning. Pertama dalam fokus pertama di sini terkait pemodelan arsitektur enterprise dan manajemen. Jadi memodelkan, merencanakan di sini gitu kan. Arsitektur enterprise-nya harus seperti apa, nantinya pengelolaan manajemennya seperti apa dan seterusnya. Yang kedua terkait masalah perencanaan TI strategis dan arah pengembangannya. Ya, nanti di sini merencanakan nantinya ketika melakukan proses rencana mau membeli suatu layanan teknologi nih gitu kan. Nanti pengembangannya seperti apa? Apakah ketika misalkan layanan teknologi tersebut dalam jangka 5 tahun perlu misalkan di-upgrade atau seperti apa? Nah, di sini sudah dipikirkan di tahapan perencanaan ini gitu kan. Atau perlu diganti layanan teknologi informasinya atau seperti apa? Nah, di sini ya. Terus yang ketiga, fokus yang ketiga terkait manajemen standarnya. Jadi merencanakan suatu proses pengelolaan, ada SOP gitu ya. Jadi tiap-tiap suatu kegiatan yang berhubungan yang menggunakan layanan teknologi, SOP-nya sudah ada nantinya seperti itu ya. Jadi prosedur-prosedurnya gitu kan. Terus mungkin bukan hanya SOP, tapi mungkin dari sisi layanan IT, spesifikasi layanan teknologi informasi yang cocok nih untuk kegiatan ini harus seperti apa. Yang cocok bukan berarti yang layanan teknologinya yang high class gitu kan, yang mahal, bukan. Tapi yang benar-benar bisa dimanfaatkan gitu kan. Jadi perangkat teknologi itu benar-benar bisa dimanfaatkan secara efektif gitu. Itu ya. Itu dari sisi proses perencanaan. Dari sisi tadi ya terkait masalah building, rasionalisasi atau membangun rasionalisasi portofolio. Ini fokusnya terhadap infrastruktur tadi gitu kan. Infrastruktur mungkin dari jaringan, layanan teknologi dan sebagainya. Jadi bukan infrastruktur ke arah bangunan, bukan, karena kita membahasnya di sini tata kelola teknologi informasi. Jadi infrastruktur yang berhubungan dengan teknologi informasi. Terus selanjutnya ada lagi namanya analisis proyek dan portofolio ya, itu jelas. Jadi dalam portofolio nantinya sudah ada gitu kan. Sebelum ke portofolio sudah ada proses analisis proyeknya gitu kan. Ini seperti apa yang harus dilakukan, nanti diterapkan dalam suatu portofolio, dan portofolio menjadi acuan nantinya ketika melakukan proses pengerjaan suatu kegiatan ya, acuannya dari portofolio tersebut. Terus ada lagi merger dan integrasi. Nah, maksudnya di sini gini. Bila ya kalau misalkan merger contoh ada suatu sistem gitu kan, sistem yang sedang dilakukan sekarang, misalkan taruhlah suatu perusahaan menggunakan sistem dalam pengelolaan datanya, menggunakan sistemnya misalkan pakai aplikasi Excel misalkan ya, pakai aplikasi Excel. Terus ternyata memang ada beberapa bidang atau kegiatan yang dirasa tidak efektif menggunakan Excel.
Makanya misalkan dibuatkan suatu sistem tertentu yang khusus menangani kegiatan yang tadi yang dirasa dengan Excel tidak efektif, seperti itu. Jadi hanya khusus untuk itu. Contoh misalkan kalau untuk pengelolaan keuangannya itu kan menggunakan aplikasi yang dibuat, terus mungkin untuk data data pengolahan kegiatannya hanya di Excel misalkan. Nah, itu bisa di merger nantinya, saling berhubungan nantinya antara aplikasi yang A dengan B itu bisa saling berhubungan dan saling mendukung juga, seperti itu. Nah, berbeda halnya dengan integrasi. Kalau integrasi itu misalkan tadi Excel, misalkan ada Excel dipakai, memang ada suatu yang dirasa efektif, tapi ada sebagian yang kurang efektif dengan Excel itu kan. Nah, menggunakan akhirnya si perusahaan membuat suatu sistem yang benar-benar bisa menangani seluruh kegiatan yang dilaksanakan gitu kan, baik itu mungkin yang di Excel tadi ataupun mungkin suatu kegiatan yang lain. Akhirnya mungkin digantikan Excel tadi digantikan dengan suatu sistem yang baru, seperti itu. Asalkan sistem yang baru tersebut memang bisa menangani permasalahan yang memang tidak bisa dilakukan oleh aplikasi Excel tersebut. Satu itu ya. Yang kedua, permasalahan-permasalahan yang bisa ditangani oleh aplikasi Excel bisa juga ditangani oleh sistem yang baru. Itu satu lagi, permasalahan-permasalahan di luar yang biasa digunakan Excel bisa ditangani juga. Nah, itu integrasi. Jadi mengganti gitu kan, mengganti keseluruhan itu. Nah, terakhir di sini dari sisi proses penyelarasan layanan teknologinya gitu kan. Di sini ada manajemen penyampaian layanan. Artinya di sini biasanya gitu kan ada sosialisasi gitu kan ke bidang-bidang tertentu gitu kan, atau ke bagian tertentu atau ke orang-orang tertentu nih gitu kan. Penggunaan layanan itu harus seperti apa, jangan diberi komputer dipakai misalkan Facebookan, dipakai YouTubean dan sebagainya. Yang kedua, manajemen hubungan bisnis. Di sini penyelarasannya berhubungan dengan, bahkan mungkin ini bisa berhubungan dengan relasi nantinya gitu kan, seperti itu. Yang ketiga, terkait masalah keuangan ya. Terus kepatuhan terhadap aturan jelas ya, harus diselaraskan, jangan melenceng dari yang tadi tahap building ya, portofolio. Penting tujuan tercapai itu kan, tapi portofolionya tidak dijalankan ya, seperti itu. Nah, itu sangat bertentangan seperti itu. Jadi di tahap ini ada proses penyelarasan terkait masalah kepatuhan terhadap aturan. Terus terkait masalah perencanaan bisnis berkelanjutan. Jelas di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah pernah membahas perbedaan manajemen dengan tata kelola gitu kan. Kalau manajemen itu hanya mengelola kegiatan pada waktu itu saja. Kalau tata kelola selain mengelola kegiatan yang sedang berjalan, memikirkan juga bagaimana gitu kan kegiatan yang akan dilaksanakan di waktu yang akan datang, seperti itu ya. Nah, di sini berhubungan barusan dengan bagaimana memikirkan hubungan memikirkan kegiatan bisnis yang akan datang. Salah satunya ada namanya di sini suatu konsep IT Balance Scorecard. Di sini terdiri dari 4 perspektif. Jadi melihat dari orientasi usernya, melihat dari orientasi perusahaan itu sendiri. Nah, terus melihat dari sisi
kelebihan dari perusahaan kita itu apa. Satu lagi melihat dari future-nya ya, jadi masa depannya seperti apa. Jadi ada 4 perspektif yang diperhitungkan di sini menggunakan IT balance scorecard. Jadi ini masih berhubungan dengan penyelarasan gitu kan, seperti itu. Nah biasanya ketika kita sudah melihat ya orientasi, misalkan tadi ya dari sisi pengguna ya, dari sisi pengguna. Nah di sini kan terkait masalah pengukuran ya. Jadi mengukur seberapa mampu si user tersebut, si pengguna tersebut gitu kan. Terus dari sisi perusahaannya gitu kan, si perusahaan seberapa efektif menerapkan tata kelola IT-nya seperti itu. Terus dari sisi keunggulan operasionalnya, jadi mungkin produk apa saja yang menjadi unggulan seperti itu. Nah itu jadi kalau sudah menjadi unggulan, jangan wah ini udah unggulan udah saja gitu kan dibiarkan, tidak, tapi dipoles lagi seperti apa gitu kan, kenapa ini bisa unggul gitu kan, apa sih yang menjadi kelebihannya gitu. Nah itu nanti harus dieksplor lagi untuk apa nih, untuk suatu produk yang memang belum dikatakan bisa unggul nantinya gitu. Dan satu lagi melihat dari sisi orientasi masa depan, di masa depan nih gitu kan, untuk di masa depan kira-kira persaingan bisnisnya seperti apa. Terus kira-kira misalkan untuk di masa depan si penggunanya itu harus bagaimana gitu kan, di masa depan gitu kan, layanan teknologi informasinya itu harus seperti apa di masa depan, mungkin produk unggulannya itu gitu kan, apakah masih menjadi unggulan atau tidak. Nah itu di sini ya dari sisi orientasi masa depan, melihat dari keseluruhan. Nah di sini ya tujuan IT balance scorecard, pertama menyelaraskan rencana teknologi informasi dengan tujuan jelas gitu kan, nanti diselaraskan gitu kan, layanan teknologinya dengan proses bisnis dan tujuan itu harus jelas ya, diselaraskan. Menetapkan langkah-langkah yang tepat untuk mengevaluasi efektivitas teknologi informasi ya, tadi kan misalkan ya layanan teknologi informasinya ini cocok nggak atau efektif nggak dipakai nih untuk si karyawan ini itu kan. Terus menyelaraskan upaya karyawan dalam mencapai tujuan TI. Nah biasanya di sini ada proses istilahnya meningkatkan skill. Biasanya ada pelatihan gitu kan, si karyawan disuruh melakukan pelatihan, ataupun mungkin selain pelatihan ada asesmen ya, kalau dalam suatu perusahaan biasanya asesmen gitu kan, asesmen dan sebagainya. Terus merangsang dan meningkatkan kinerja dari teknologi informasi. Nah ini mungkin dari sisi layanan teknologi informasinya, bagaimana untuk meningkatkan teknologi kinerjanya seperti apa, apakah perlu misalkan ditambahkan suatu perangkat pendukung atau gimana. Nah seperti itu. Terus mencapai hasil yang seimbang di kelompok stakeholder, artinya di sini stakeholder itu yang berhubung ya, yang dikatakan stakeholder orang-orang atau instansi terkait yang berhubungan dengan perusahaan kita atau yang berhubungan dengan suatu organisasi itu gitu kan, yang bukan hanya berhubungan tapi yang mempengaruhi gitu kan, seperti itu. SLA ya, di sini Service Level Agreement, fungsinya di sini mendefinisikan level layanan yang diterima oleh pengguna. Nah jadi SLA ini biasanya kan kalau kita beli suatu aplikasi atau software tertentu gitu kan, contoh Windows, misalkannya beli aplikasi Windows yang original, nah SLA-nya ada gitu kan, seperti itu sudah ada. Jadi
ini spesifikasinya untuk apa nih gitu kan, penggunanya harus seperti apa. Nah udah jelas SLA. Terus mendefinisikan hal-hal yang dapat diterima dan kesepakatan terkait dengan indikator kualitas layanan. Tuh ya. Itu saja paling mungkin ya untuk pertemuan hari ini. Silahkan kalian baca-baca lagi. Kemungkinan jadi beri informasi dari sekarang, memberitahukan kita setelah UTS. Jadi ada tugas mandiri, tugas besar untuk kalian. Artinya mulai dari sekarang kalian silahkan mencari suatu perusahaan yang bisa kalian lakukan proses tata kelola IT seperti itu. Syaratnya 3 ya. Syaratnya 3 di pertemuan pertama itu, syaratnya 3. Ada yang namanya pertama ada leadership. Berarti kan ada pimpinannya jelas, struktur organisasi jelas, satu lagi ada proses. Itu 3 yang harus diperhatikan. Jadi silakan cari perusahaan yang minimal memiliki spesifikasi yang 3 tadi, leadership, struktur organisasi, satu lagi proses. Itu. Jadi jangan sampai gini, Pak saya punya perusahaan nih, ada perusahaan, leadershipnya, pimpinannya ada, struktur organisasinya ya asal-asalan gitu kan, atau misalkan memang struktur organisasinya tidak jelas. Nah itu usahakan jangan seperti itu. Tapi kondisinya kan kalau kalian langsung ke tempat atau ke perusahaan besar seperti itu tidak memungkinkan. Jadi gini aja, cari aja di internet kira-kira gitu kan, perusahaan yang khususnya yang ada di Tasik atau apa, ataupun ada pas saya punya ada nih tetangga punya perusahaan, ya silahkan gitu kan, silahkan cari mulai dari sekarang ya, cari dulu perusahaannya gitu kan. Setelah kalian mendapatkan perusahaannya, di pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara untuk melakukan proses tata kelola IT seperti itu ya. Jadi dari sekarang cari dulu perusahaannya, setelah dicari minggu depan kita akan, khususnya ya saya akan memberikan suatu materi bagaimana mengukur. Nantinya biasanya kita hanya sampai level mengukur kematangan suatu perusahaan tersebut. Itu bagian dari tata kelola IT ya, seperti itu. Itu ya yang harus kalian pahami dan perhatikan. Baik, itu saja mungkin. Bila mana ada yang mau ditanyakan silahkan bisa via WhatsApp ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.